cerita dari masa lalu yang penuh makna. Bagaimana Tuhan membimbing langkah kita, dalam gelap Ia berikan terang cinta. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dia belah laut untuk jalan kita, menghapus takut dengan kuasa-Nya. Diberikan mana saat kita lapar, kasih-Nya besar, tak pernah pudar. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dari generasi ke generasi kita diingatkan, jangan lupakan karya besar Tuhan. Percayalah dalam setiap rencana, Dia setia memegang tangan kita. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dalam kehidupan kami. Kalau di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menuntun kami, Engkau membawa kami dari rumah tangga kami masing-masing. Kami telah beribadah kepada-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, seberapa pujian yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati, sehingga boleh menjadi korban yang berbaharu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, tiba saatnya untuk kami mendengarkan dari firman-Mu. Mari Tuhan, kami yang mendengarkan, Engkau mengkosongkan hati pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam dan tertabuh dalam kehidupan kami, agar kami memakai sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, Mama Pendeta, sebagai penyalur firman bagi kami. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, biarlah otoritas Allah-Mu sendiri, hikmat-Mu sendiri boleh berbicara melalui hamba-Mu, agar setiap perkataan hamba-Mu, setiap yang difirmankan hamba-Mu, kami yang sakit kami boleh disembuhkan, kami yang jatuh boleh diangkat kembali, kami yang lemah boleh dikuatkan, setiap kami yang dalam keadaan apapun, kami tetap dipulihkan karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat dari yang ke-59 ayat yang pertama. Bersabdalah Tuhan.
Firman Tuhan terambil dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Berikut pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendingkanlah telingaku kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkan peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan, di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Di sebelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih. Bagian pembacaan Alkitab kita Mazmur 78 ayat 1 sampai 16. Tema yang diberikan bagi kita, belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Ada semboyan terkenal yang diucapkan oleh Bapak Insinyur Soekarno dalam pidato kenegaraannya di tanggal 17 Agustus 1966 yang saya kira juga pasti sering kita dengar dan ucapkan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa demikian? Bapak Mama, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, karena masa lalu adalah guru yang baik untuk masa kini dan masa depan. Setiap pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita lalui selalu menjadi guru yang baik untuk perjalanan hidup kita di hari ini dan besok. Kita tidak terpaku pada masa lalu, juga tidak kembali hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tetapi kita belajar dari masa lalu untuk melangkah semakin baik di hari ini, hari esok, dan seterusnya. Itu yang digambarkan dalam nyanyian pengajaran Asaf
di Mazmur 78 ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Asaf adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson. Dan dia di zaman pemerintahan Raja Daud aktif dalam pelayanan di Bait Allah. Bersama dengan Heman cucu Samuel dan Etan atau Yedutun, mereka merupakan penyanyi utama pengiring pujian di Bait Allah. Bahkan Asaf dan keturunannya merupakan imam penyanyi dan bernubuat di dalam Bait Allah. Mereka adalah keluarga pemusik senior, khususnya pemukul ceracap, hingga orang Yahudi kembali ke negerinya setelah pembuangan dari Babel. Karena itu tidak heran Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, ketika Asaf menyanyikan Mazmur 78 ini. Dia meminta bangsanya untuk pasang telinga terhadap pengajarannya, yaitu cerita tentang apa yang telah dia dengar, dia ketahui, yang dia dapat dari nenek moyangnya, yang tidak dia sembunyikan kepada anak-anaknya, dan dia mau sampaikan juga kepada angkatan-angkatan kemudian. Bagaimana dia dan keluarganya meneruskan karya-karya Tuhan yang masyhur dengan kekuatan-kekuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan Tuhan di masa lampau. Asaf mau menyampaikan itu kepada generasi hari ini dan seterusnya. Dia ceritakan itu kepada anak-anaknya supaya mereka juga meneruskan itu lagi kepada anak-anak mereka. Sehingga cerita itu tidak terputus, melainkan terus sambung menyambung menjadi cerita keluarga yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Supaya mereka tidak hanya sekedar tahu bahwa mereka keturunan Israel, tapi bagaimana mereka turut merasakan atau menyaksikan keistimewaan hidup sebagai keturunan Israel. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, itulah sebabnya Asaf dan kaum keluarganya tetap bertahan cukup lama dalam pelayanan di Bait Allah sebagai pemusik senior. Asaf tidak hanya melayani sendiri di Bait Allah, melainkan dia meneruskan kesetiaan pelayanannya kepada anak cucunya untuk itu dilanjutkan. Dan Mazmur 78 ini menurut beberapa penafsir disampaikan ketika bangsa Israel telah terpecah menjadi dua bagian, Israel Utara dan Israel Selatan. Rumah Allah di Silo telah dimusnahkan. Israel Utara telah hancur. Mengapa demikian? Karena mereka telah melupakan Tuhan dan beralih kepada berhala-berhala bangsa kafir. Rupanya kondisi ini juga telah merambat sampai ke Yehuda atau Israel Selatan. Meskipun mereka masih bertahan, namun mereka juga terancam jatuh, karena mereka pun mulai menunjukkan kegagalan-kegagalan yang sama dengan bangsa-bangsa di Israel Utara. Oleh karena itu, Asaf tampil dan mengingatkan kembali Yehuda bahwa perintah-perintah Allah telah disampaikan olehnya kepada Yakub. Bahkan Tauratnya telah diberikan di Israel. Dan menurut catatan Ulangan 6, Allah sendiri memerintahkan untuk memperkenalkan Allah dan hukum-hukumnya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal juga oleh generasi selanjutnya. Ulangan 6 ayat 4-6 dikatakan bahwa hal itu harus diajarkan berulang-ulang. Dalam keadaan duduk, berdiri, bangun, dalam kondisi apapun. Bangsa Israel harus menyampaikan, memperkenalkan Allah kepada anak-anak mereka. Bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatanmu. Bahkan dalam 10 hukum diperingatkan bahwa Dia itu Allah yang pencemburu jika Dia disandingkan dengan ilah-ilah yang lain. Karena itu kehancuran Israel Utara harus menjadi pelajaran bagi Israel Selatan atau Yehuda untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, kalau mau mereka tetap teguh berdiri sebagai kerajaan yang kokoh.
Jangan seperti generasi pendurhaka dan pemberontak yang tidak setia pada Allah. Mereka tidak mengingat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa di masa lampau untuk menyelamatkan mereka. Padahal mereka menyaksikan secara langsung perbuatan-perbuatan Allah itu. Bagaimana Israel menyeberangi laut Teberau, bagaimana 40 tahun Tuhan menuntun mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang apinya. Bagaimana mereka dapat minum di padang gurun yang gersang saat air keluar dari gunung batu. Dan perbuatan-perbuatan ajaib lain yang mereka rasakan. Tapi semua itu mereka lupakan dalam sekejap saat mereka telah aman di negeri perjanjian. Bahkan mereka memilih percaya pada ilah yang mati, patung-patung berhala buatan tangan manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka mengalami kehilangan pengharapan ketika mereka duduk di tanah yang dijanjikan. Semua itu yang kemudian menghancurkan mereka, membawa mereka pada kehancuran. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, dari bacaan Alkitab ini saya ajak kita untuk belajar dua hal. Dalam kita mengawali bulan pendidikan di tahun 2025 ini. Yang pertama, tugas pengajaran yang utama itu dimulai dari dalam rumah atau keluarga. Penguatan iman dan karakter tidak bisa lahir dengan sendirinya. Dia harus dibentuk terus-menerus, mulai dari anak-anak masih kecil sampai dengan mereka menginjak usia dewasa. Dan itu harus dimulai dari dalam rumah, peran bapa dan mama sebagai orang tua. Asaf dan keturunannya tetap melayani di bait Allah, karena ada warisan iman dan nilai pelayanan yang baik yang ditinggalkan oleh Asaf kepada anak cucunya. Karena itu anak-anaknya juga setia dalam pelayanan di bait Allah. Iman dan karakter anak-anak akan semakin kuat kalau peran orang tua sebagai guru dan imam dalam keluarga itu dimainkan secara baik. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus jujur untuk bilang bahwa hari-hari ini generasi muda dan remaja Kristen sedang menuju pada iman dan karakter yang merosot. Mengapa? Karena peran keluarga-keluarga Kristen dalam meneruskan nilai-nilai iman Kristen tidak lagi maksimal. Kita omong supaya kita pun anak dibaptis secara Kristen, ikut gemit. Tapi tidak dilanjutkan dengan pengajaran nilai-nilai yang baik untuk mereka. Akhirnya mereka memang menjadi Kristen, tetapi dalam kelakuan, dalam perjalanan hidup, mereka tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai orang Kristen yang sejati. Dan hari-hari ini kita boleh jujur mengatakan bahwa orang-orang muda gereja sementara berjalan menuju iman dan karakter yang semakin hari semakin menurun. Coba hitung berapa rumah tangga yang masih mempertahankan ibadah bersama keluarga sebelum tidur atau sesudah bangun pagi. Apakah kita berdoa masing-masing atau kita masih ajak istri, suami, anak-anak untuk duduk bersama dan berdoa, mensyukuri anugerah Tuhan untuk satu hari Tuhan jaga kita. Berapa banyak rumah tangga Kristen yang hari ini masih mempertahankan doa bersama dalam keluarga. Berapa keluarga yang kalau hari Minggu baku ajak datang gereja sama-sama. Atau kita bilang satu tolong jaga rumah karena bapak dan mama mau pergi gereja, anak-anak kasih tinggal di rumah. Berapa banyak keluarga Kristen yang datang lengkap, suami, istri, anak-anak, datang gereja sama-sama. Berapa banyak orang tua yang peduli pada pergaulan anak-anak hari ini. Atau kita sibuk dengan pekerjaan kita lalu lupa kita pun anak-anak susah jalan dengan berbagai pergumulan masa muda mereka. Dan akhirnya kita menyesali ketika terjadi bahaya-bahaya yang membuat mereka kemudian terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan di tanggal 24 Desember malam dan 31 Desember malam saat ada ibadah keluarga,
Berapa banyak keluarga Kristen yang lengkap duduk sama-sama dan berdoa. Atau ada yang dia pun anak pergi dan ada di pesta miras, sementara kita tunggu untuk ibadah malam. Atau ada siap knalpot racing untuk keliling di Kapan, juga di tempat-tempat yang lain, siap petasan. Tapi di mana kesadaran kita beribadah bersama dengan anak-anak, berbagi firman Tuhan, Bapa menjadi imam untuk mendoakan anak-anak, lalu kemudian mengajarkan nilai-nilai iman yang baik kepada anak-anak. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang masih mempertahankan nilai-nilai iman yang baik dalam kehidupan keluarga. Banyak keluarga Kristen mulai melupakan perannya untuk memperkenalkan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah kepada anak cucu mereka. Dan inilah awal dari jalan menuju kehancuran. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih. Oleh karena itu, setelah kita mendengar nyanyian pengajaran Asaf hari ini, mari kita berbenah. Keluarga Kristen harus menjadi tempat utama Allah diperkenalkan, perbuatan-perbuatannya diperkenalkan. Bapak harus memainkan peran sebagai imam yang baik dalam rumah. Mama menjadi pendamping untuk mengajarkan nilai-nilai iman Kristen kepada anak cucu, supaya itu terus diperkenalkan dan dibawa dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Sehingga remaja Kristen, pemuda Kristen tidak mengalami kemerosotan moral dan karakter. Yang kedua, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari masa lalu, mari jadi lebih baik di hari ini dan masa depan. Asaf ingatkan Israel untuk jangan seperti nenek moyang mereka, generasi pendurhaka dan pemberontak. Tapi ingatlah kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi umatnya. Artinya bahwa dalam perjalanan Israel di masa lalu, ada kegagalan yang bangsa Israel lakukan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka. Ingat itu baik-baik untuk menjadi pedoman agar kita bertobat dan segera berbenah diri. Bahwa kasih Tuhan melampaui apa yang kita lakukan. Kita sering kali menyakiti hati Tuhan, tapi kasih-Nya tidak berkesudahan. Tadi lirik lagu dari Kor Musik Kampung Sabu mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan menyertai kita. Kita belajar dari apa yang sudah Tuhan Allah perbuat di hari-hari yang lalu untuk tetap berpengharapan di dalam Kristus. Kita menyaksikan kemurahan Allah di hari kemarin, sehingga kita tidak khawatir, tidak ragu akan penyertaan Allah di hari ini, besok dan seterusnya. Mazmur ini juga merupakan pengajaran dan peringatan bagi bangsa Israel untuk setiap generasi. Juga kita yang menyebut diri Israel baru hari ini. Sejarah bangsa Israel ini menjadi pengajaran bagi kita untuk jangan lagi mengulangi ketidaktaatan kepada Tuhan, ketidaksetiaan kepada Tuhan, atau pemberontakan kepada Tuhan. Kesalahan masa lalu harus menjadikan kita berubah ke arah yang lebih baik, bukan menjadikan kita semakin lebih jahat. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini juga akan diperhadapkan Satpel, Satuan Pelayanan BP3 Klasis, periode 2024-2027. Belajar dari masa lalu, mulai dari masuknya Injil di pedalaman Timor, khususnya di Timor Tengah Selatan. Kapan menjadi tempat utama pusat sejarah kekristenan di TTS, dan bagaimana Klasis ini terus bergumul dengan pembenahan-pembenahan ke arah yang lebih baik. Satpel BP3K ini akan menjadi alat pelayanan Klasis untuk kemudian membantu mengawasi pelayanan di jemaat-jemaat dan di lingkup Klasis, sehingga harapan kita untuk Klasis ini semakin baik ke depan itu dapat terwujud. Oleh karena itu, kepada semua anggota Satpel BP3K yang akan diperhadapkan, mari belajar dari masa lalu, dari tiap kegagalan-kegagalan yang pernah dilakukan, juga dari sejarah manis tentang cerita kekristenan dari kapan. Lihat itu dan jadikan itu motivasi untuk mewujudkan harapan kita bersama,
membawa Klasis Molo Utara ini ke arah yang lebih baik. Ingatlah juga akan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi pelayanan gerejanya. Dan dalam semangat itu, lakukanlah tugas dengan hikmat dari Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, maka pelayananmu akan memuliakan namanya. Selamat melayani untuk Bapak Ibu yang akan diperhadapkan, dan juga semua kita. Mari kita pulang untuk menjadi keluarga Kristen yang takut Tuhan dan memainkan peran secara baik untuk meningkatkan kualitas iman dan karakter anggota keluarga kita dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Dengarkanlah, wahai umat setia, cerita dari masa lalu yang penuh makna. Bagaimana Tuhan membimbing langkah kita dalam gelap, Ia berikan terang cinta. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dia belah laut untuk jalan kita, menghapus takut dengan kuasa-Nya. Diberikan mana saat kita lapar, kasih-Nya besar, tak pernah pudar. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Terima kasih untuk pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan dan jemaat. Sebagai satuan pelayanan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Klasis Molo Utara periode pelayanan 2024-2027 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari generasi ke generasi kita diingatkan, jangan lupakan karya besar Tuhan. Percayalah dalam setiap rencana, Dia setia memegang tangan kita. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dengarkanlah, wahai umat setia, cerita dari masa lalu yang penuh makna. Bagaimana Tuhan membimbing langkah kita
Dalam gelap Ia berikan terang cinta. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dia belah laut untuk jalan kita, menghapus takut dengan kuasa-Nya. Diberikan mana saat kita lapar, kasih-Nya besar, tak pernah pudar. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dari generasi ke generasi kita diingatkan, jangan lupakan karya besar Tuhan. Percayalah dalam setiap rencana, Dia setia memegang tangan kita. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dengarkanlah, wahai umat setia, cerita dari masa lalu yang penuh makna. Bagaimana Tuhan membimbing langkah kita, dalam gelap Ia berikan terang cinta. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dia belah laut untuk jalan kita, menghapus takut dengan kuasa-Nya. Diberikan mana saat kita lapar, kasih-Nya besar, tak pernah pudar. Belajar dari masa lalu yang tak sia-sia, pelajaran berharga untuk masa depan kita. Air mengalir dari batu yang keras, kasih setianya tak pernah lepas. Dari generasi
kasih kita diingatkan. Jangan lupakan karya besar Tuhan. Percayalah dalam setiap rencana, Dia setia